Dia tidak pantas. Wajah Gulen tiba-tiba memucat. Qi Gui berkata tanpa ampun. Meskipun bakatmu bagus dan kemampuanmu juga sangat bagus, tapi kamu tidak bisa lepas dari ide guru ketika masih di sekolah. Dan pengalamannya terlalu dangkal, hanya saja masalah sekecil ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Dulu, ketika kamu belajar, apakah mentormu tidak pernah mengajakmu berlatih? Kamu yang seperti ini tidak pantas menjadi muridku. Petik 2. Hanya dalam beberapa kalimat, semua kekurangan Gulen terungkap. Wajahnya semakin memucat, tapi dia tidak bisa membantah. Karena apa yang dikatakan Qi Gui tidak salah. Selama magang, meskipun dia telah pergi ke meja operasi berkali-kali dan dia telah menjalani operasi dengan pisau utama, setiap kali ada mentornya di samping untuk membimbingnya. Begitu ada kesalahan, mentornya akan membantunya menyelesaikannya secepat mungkin. Jadi, ketika dia memutuskan untuk masuk ke International Medical Union, dia secara tidak sadar ingin mencari seorang guru untuk memberitahu dia bagaimana cara masuk. Setelah operasi ini, dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan dia sendiri tidak menyadari kekurangannya. Apakah Qi Gui menyadarinya ketika dia pertama kali bertemu dengannya? Gulen tersenyum pahit dan benar-benar meyakinkan. Dia menegakkan tubuhnya dan menatap Qi Gui dengan serius dan tulus. Aku minta maaf atas sikapku yang buruk dan kesombongan. Petik 2. Qi Gui hanya terdiam. Petik 2. Dia sama sekali tidak memperhatikan sikap Gulen terhadapnya. Melihat bahwa Qi Gui benar-benar tidak peduli, Gulen merasa lega. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata dengan serius. Profesor Qi, aku berharap bisa menjadi muridmu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Qi Gui menolak tanpa berpikir. Tidak boleh. Petik 2. Gulen tersenyum pahit. Aku tahu. Tapi saya benar-benar ingin menjadi murid Anda. Bisakah Anda memberi saya kriteria? Akan kuusahakan. Qi Gui mengerutkan kening. Jika kamu benar-benar ingin menjadi muridku, kamu harus mengubah kekurangan dulu, dan kemudian mencoba masuk ke International Medical Union B. Mari kita bicara tentang kelas. Dia seorang C anggota kelas, tapi dia bilang dia ingin menjadi muridnya B tingkat. Namun, Gren sama sekali tidak ragu, dan bahkan mengangguk dengan senang hati. Oke, aku pasti akan segera ujian B level, dan kemudian pergi kepada Anda untuk menyembah guru. Qi Gui terdiam, ayolah. Dengan keadaannya sekarang, dia ingin masuk B level, sudah waktunya. Tapi dia tidak mengatakan hal yang mengejutkan seperti itu. Pria ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi tidak perlu mengatakan ini. Tanda hubung. Ketika Qi Gui kembali dari rumah sakit, Miranda sudah menyiapkan sarapan. Melihat Qi Gui, dia segera menyiapkan sumpit, piring, dan garpu untuk Qi Gui. Petik 2. Kak Qi, kamu minum susu kedelai atau susu? Qi Gui terdiam. Terserah. Petik 2. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ketika dia sudah selesai berkemas dan keluar lagi, dia melihat Miranda menyiapkan satu porsi susu kedelai dan susu sapi, berdiri di dekat meja dan menatapnya dengan santai. Qi Gui terdiam. Terlalu rajin. Miranda melihat Qi Gui menatapnya dan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata. Kak Qi, maafkan aku. Kau benar kemarin. Aku terlalu egois. Qi Gui hanya menjawab, adik ini ternyata serius. Dia duduk, meneguk susu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu normal. Jika Anda memiliki kekuatan terbatas, Anda secara alami harus mengurus diri sendiri terlebih dahulu. Orang bodoh memasukkan dirinya sendiri untuk kesalahan orang lain. Miranda, dia sedikit bingung. Tapi Kak Qi, bukankah kemarin kamu bilang begitu? Karena kata-kata Qi Gui, dia tidak tidur sepanjang malam, dan dia sengaja merenungkan dan menyadari kesalahannya. Kemudian, Qi Gui berkata, yang aku maksud adalah diriku sendiri. Saya 100% yakin untuk menyelamatkan pasien itu, jadi saya tidak akan memikirkan kematian pasien. Miranda, tertusuk. Dia tidak pantas. Setelah sarapan, Lu Yu pun mencarinya kematian ada pertandingan di klub. Kau mau melihatnya? Setiap tahun hanya mengundang orang penting khusus. Kematian kompetisi klub sebenarnya adalah kompetisi tim internal. Setiap klub akan mengadakan kompetisi semacam ini selama off-season, pertama untuk memilih tim tangga pertama musim depan, dan kedua untuk menjaga kondisi para pebalap melalui kompetisi. Secara umum, kompetisi semacam ini tidak sebagus kompetisi formal yang ketat, tetapi kematian ada lebih dari selusin tim di klub, 3 tim teratas bahkan peringkat 10 besar di tim internasional. Selama periode off-season, kematian permainan klub ini luar biasa, sebanding dengan pertandingan utama. Oleh karena itu, setiap tahun kematian ada banyak orang yang bergegas menonton pertandingan klub. Namun, kompetisi internal klub tidak terbuka untuk umum, dan hanya mengundang beberapa orang penting khusus setiap tahun. Lu Yu juga membuat undangan ini karena dia tahu hubungan antara Qi Gui dan manajer Tang. Qi Gui melihat Lu Yufa dan berpikir sejenak, akhir-akhir ini dia memang baik-baik saja, dan dia juga sudah lama tidak menonton pertandingan. Qi Gui menjawab, boleh. Petik 2. Miranda secara alami lebih baik. Jangankan ada pertandingan internal yang begitu berharga untuk ditonton, tidak ada apa-apa. Selama bisa bersama Dewa Pria, dia bisa sepenuhnya. Setelah memastikan,
Qi Gui dan Lu Yu menentukan waktu untuk menjemput mereka besok. Begitu mereka akan mandi, mereka menerima pesan dari Fusi. Bertanya besok jam berapa dia akan pulang negara. Qi Gui menjawab dengan jujur, aku tidak akan kembali besok. Aku akan pergi ke Matian Club menonton pertandingan. Di ruang kerja seorang pemilik villa mewah, Fusi menerima pesan ini. Dia mengangkat matanya dan bertanya pada Qin Cheng yang berdiri di samping Kematian Club punya kompetisi. Qin Cheng sibuk dengan urusan bisnis Fusi baru-baru ini. Dia benar-benar tidak memperhatikan klub. Dia buru-buru menelepon manajer Tang untuk mengkonfirmasi, dan kemudian berkata, ya, besok dunia balap internal tim dan tim Mustang. Fous. Jari-jarinya yang ramping perlahan mengusap dagunya, dan mata Phoenix-nya menyipit. Qi Gui sangat suka balapan, dan kali ini akhirnya dia punya waktu untuk menonton balapan. Dia tidak bisa menghilangkan kesenangannya. Tapi dunia konvoi. Armada di mana tur darat itu berada. Fusi menggabungkan dokumen di tangannya dan pesawat terbang negara tersebut. Qin Sheng sudah lama terbiasa dengan Fusi karena kecantikannya. Dan kebetulan negara ini juga memiliki bisnis yang harus dibicarakan. Apakah perlu diatur dalam agenda Anda? Bisnis ini seharusnya untuk dibahas bulan depan. Fusi terdiam. Petik 2. Qin Sheng menulis ini, berbalik dan memesan penerbangan malam ini dan tiket negara. Keesokan harinya, Qi Gui dan Miranda berkemas, dan Lu Yu datang untuk menjemput mereka dan tiba di tempat kompetisi klub. Mereka datang lebih awal, belum waktunya untuk memulai pertandingan, dan ada sedikit orang yang bisa diundang oleh klub, dan sebagian besar kursi penonton kosong. Qi Gui dan Miranda memilih tempat yang cocok untuk menonton, sementara Lu Yu pergi setelah mengucapkan 2 kalimat dengan Qi Gui karena dia akan berpartisipasi dalam kompetisi. Meski Miranda sudah banyak menonton pertandingan langsung Dewa Pria sebelumnya, ini adalah kematian permainan internal klub. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya, mengobrol dengan Qi Gui, bahkan Qi Gui hanya sesekali tidak peduli. Pada saat ini, sekelompok orang juga memasuki kursi menonton dari belakang. Pria terkemuka itu mengenakan jas mahal, dengan ujung jarinya menjepit sebatang cerutu, dan wajahnya penuh kesombongan. Dalam pelukannya, dia bersandar pada seorang wanita yang mengenakan gaun merah panjang dan berpakaian mempesona. Kenapa aku tidak tahu klub ini memiliki aturan seperti ini? Di belakang pria itu, diikuti oleh 5 atau 6 staf. Begitu pria itu masuk, dia melihat Qi Gui dan Miranda duduk di bangku tontonan terbaik, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Dia menunjuk ke Qi Gui. Siapa kedua wanita itu? Saya dan Ika akan duduk di sana, dan Anda akan berdiskusi dengannya apakah Anda bisa pindah posisi. Staf juga melihat Qi Gui dan Miranda. Mereka hanya beberapa staf tingkat bawah. Mereka tidak tahu hubungan antara Qi Gui dan manajer Tang. Mereka hanya tahu bahwa dia diundang oleh Lu Yu. Lu Yu kematian meskipun klub ini sedikit meningkat menjadi pilar yang setara dengan Ye Heng, ia hanya seorang pembalap. Tuan muda di depan mata ini adalah kematian kerabat mitra terbesar klub, dan saya mendengar bahwa mitra berada di balik layar dengan klub bos berbicara tentang kerja sama yang mendalam. Sebelum datang ke sini, atasan secara khusus menjelaskan bahwa apapun permintaannya, mereka harus berusaha untuk mencapainya, dan tidak boleh mengabaikan sedikit pun. Tuan Yu, tunggu sebentar. Kami akan bernegosiasi dengan kedua wanita itu. Setelah staf selesai berbicara, mereka berjalan ke depan Qi Gui dan bertanya dengan sopan. Halo, sudah ada yang memesan di sini. Bisakah kalian berdua pindah kursi lagi? Mendengar itu, Qi Gui mengangkat matanya dan melirik tuan muda dan wanita di belakangnya, dan berkata dengan tenang. Bolehkah aku melihat sertifikat yang dipesan oleh orang lain? Staf tercengang. Dia hanya tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qi Gui benar-benar serius. Para staf sedikit mengernyit. Melihat Qi Gui yang begitu tidak punya mata, dia hanya mengubah pernyataan yang lebih jelas. Maaf, kursi ini adalah VIP duduk, hanya dengan dan kematian klub memiliki bakat untuk bekerja sama secara signifikan. Apa kerja sama Anda dengan klub? Mendengar dia berkata seperti itu, Qi Gui tiba-tiba mengangkat alisnya dan tertawa ringan. Pada saat yang sama, Fusi, ditemani oleh manajer Tang dan Qin Sheng, melangkah ke tempat pertandingan. Dia awalnya ingin tiba-tiba muncul dan memberi kejutan pada Qi Gui. Tanpa diduga, begitu memasuki ruangan, dia mendengar kalimat dari staf. Alis Fusi sedikit terangkat. Mata Phoenix-nya yang gelap melirik staf itu dan Tuan Muda Yu yang tidak jauh darinya, dan memandang manajer Tang dengan geli. Petik 2. Mengapa aku tidak tahu bahwa klub memiliki aturan seperti itu? Jelas-jelas ia berkata sambil tersenyum, tetapi cahaya di mata Phoenix-nya tampak tajam dan dingin. Keringat di dahi manajer Tang seketika mengalir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi staf itu 100 kali. Bos sulit untuk datang ke klub untuk memeriksanya, tetapi hasilnya adalah dia melihat adegan staf menindas bos wanita. Maaf, ini adalah kelalaianku. Manajer Tang mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka keringat di dahinya. Dia buru-buru berkata, aku akan menanganinya sekarang. Di antara penonton, setelah staf itu selesai berbicara, dia tidak hanya tidak berbicara, tetapi malah tertawa kecil dan wajahnya menjadi dingin.
Awalnya dia ingin berbicara dengan wanita ini karena dia ingin membuat malu Luyu, jadi jangan salahkan dia. Ketika staf ingin meminta penjaga keamanan untuk memaksa Qigui dan Miranda pergi, mereka melihat atasan Qigui tiba-tiba bergegas dan menamparkan kepalanya dengan keras. Siapa yang mengizinkanmu berbohong kepada tamu terhormat? Pengawas itu berlari terlalu cepat, bahkan napasnya terengah-engah, dan dengan cepat meminta maaf kepada Qigui. Membawa Anda pengalaman menonton yang tidak menyenangkan. Aku akan menyuruh orang untuk membawakan camilan untuk Anda. Aku tidak bisa datang. Setelah itu, dia beralih ke staf dan berkata dengan tegas. Kamu dipecat. Cari bagian keuangan untuk membayar gaji, dan pergi hari ini. Staf yang tidak bereaksi apa-apa. Dia melirik Qigui dengan takjub, lalu menoleh untuk melihat Tuan Muda Yu. Bukankah Tuan Muda adalah tamu yang tidak boleh tersinggung? Apa ada yang harus dipenuhi untuknya? Bukan hanya staf, bahkan Miranda tercengang. Meskipun staf tadi berbicara dengan halus, tapi dia juga bisa mendengar bahwa Tuan Muda Yu pasti adalah tamu terhormat klub. Dan sekarang direktur tidak peduli dengan tamu itu demi Kak Qi. Miranda bertanya pada Qigui dengan suara rendah. Kak Qi, apa posisimu di dunia balap juga begitu tinggi? Qigui tidak banyak menjelaskan. Meskipun dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah, kematian anggota klub sendiri maju untuk menyelesaikannya, yang lebih hemat. Miranda menatap Qigui dengan bingung, dia tidak tahu harus berkata apa. Selain mengagumi, hanya mengagumi. Supervisor itu juga mengucapkan beberapa kata maaf kepada Qigui, kemudian berjalan ke depan Tuan Muda Yu dengan ketakutan dan berkata dengan suara keras. Tuan Muda Yu, maaf, kursi itu benar-benar tidak bisa dibiarkan, bagaimana dengan kursi-kursi lain yang memiliki pemandangan yang sama baiknya? Ketika Tuan Muda Yu melihat pengawas membungkuk dan meminta maaf kepada Qigui barusan, alisnya berkerut. Saat mendengar bahwa pengawas memintanya untuk duduk untuk orang lain, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Siapa orang itu? Apakah itu lebih tinggi daripada status paman saya di klub? Vius adalah kematian di balik layar klub bos, tidak ada yang tahu masalah ini kecuali manajer Tang. Direktur hanya mengikuti perintah manajer Tang dan tidak tahu alasannya. Pada saat ini, ia hanya bisa berkata dengan samar. Saya tidak bisa mengatakan secara spesifik. Mohon maaf, akan kubawa kau ke baris kursi lain. Tuan Yu mengerutkan kening dan menatap Qigui dalam-dalam. Tapi bisa ditangkap oleh kematian klub mengundang orang biasa untuk menonton pertandingan, apalagi sikap supervisor yang begitu kabur. Dia juga tidak bodoh, tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti pengawas ke deretan kursi lain. Setelah mereka pergi, Miranda tiba-tiba berteriak. Kak Qi, aku dulu hanya memujamu, tapi sekarang aku ingin berlutut padamu. Qigui menjawab, tidak, sesuai dengan adat istiadat China, kamu berlutut padaku, dan aku harus memberimu uang tahun baru. Terlalu mahal. Miranda, apakah poin penting ini adalah uang? Ketika mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang dalam dan manis dari samping. Kebetulan sekali, Profesor Qi, apakah kamu juga datang untuk menonton pertandingan? Qigui terkejut. Dia menoleh dan melihat Fusi berdiri di samping, sedikit menunduk dan menatapnya sambil tersenyum. Mata Phoenix-nya tampak bersinar, memancarkan cahaya yang membingungkan. Pria itu mengenakan pakaian kasual hitam dan terlihat semakin ramping. Satu tangannya dimasukkan ke dalam saku dengan malas. Mutiara hitam merah di pergelangan tangannya jatuh secara alami, dan terlihat sedikit sinis di wajahnya. Entah kenapa, Qigui merasa jantungnya berdegup kencang. Dia mengangguk. Iya, kau juga. Fusi tertawa kecil dan secara alami duduk di samping Qigui. Benar, temanku berkata bahwa pertandingan hari ini sangat menarik dan dia ingin aku melihatnya. Saya sangat sulit untuk datang, jadi saya hanya bisa datang. Qin Cheng yang mengikuti Fusi. Qigui sama sekali tidak meragukan hal ini, atau dia sama sekali tidak repot-repot meragukan kebenaran ini. Kebetulan ada staf yang mengantarkan camilan. Miranda langsung mengenali bahwa itu adalah dan dimsum yang dijual dalam jumlah terbatas oleh merek makanan penutup paling terkenal di negara ini tidak bisa menahan diri. Jika kamu suka, aku akan memberikanmu satu porsi setiap hari. Kematian apa klub ini sangat kaya. Mau tidak mau, dia melirik Fusi dan Qigui. Melihat ekspresi mereka berdua seperti biasa, dia buru-buru menyembunyikan wajahnya yang terkejut. Tidak boleh terlalu memalukan. Jari ramping Fusi secara alami mencubit salah satu cangkir matcha dan menyerahkannya ke bibir Qigui. Macaron semaca di toko ini adalah ciri khasnya. Cobalah. Petik 2. Qigui mengambilnya dan menggigitnya dengan lembut. Memang enak. Petik 2. Fusi tiba-tiba tertawa. Dia menepuk sisa-sisa tangannya. Jika kamu suka, aku akan memesankan untukmu setiap hari. Petik 2. Miranda yang dipaksa makan makanan anjing. Kenapa dia di sini? Qin Sheng, yang sudah terbiasa dengan makanan anjing. Rasanya menyenangkan punya seseorang yang menemani dirinya sendiri. Dunia tim dan tim lain segera menyelesaikan permainan. Setelah semua, dunia saat ini, konvoi tidak hanya Luyu, tetapi juga Heng. Keduanya bergabung, dan konvoi lainnya langsung dikalahkan oleh Detik, dan mereka menyerah di tengah jalan. Setelah pertandingan, Kyle membawa anggota tim lainnya untuk meringkas masalah yang ditemukan dalam permainan.
Lu Yu dan Aheng mengganti pakaian balap dan datang ke auditorium untuk mencari Qigui. Dari kejauhan, Lu Yu melihat punggung Qigui, lalu mengangkat tangannya dan menyapa sambil tersenyum. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Yu melihat seorang pria mengambil sepotong camilan di piring dan menyerahkannya kepada Qigui. Sementara Qigui mengambilnya dengan sangat alami dan terampil, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lu Yu, bukankah dia hanya bertanding satu pertandingan? Apa yang sebenarnya terjadi di auditorium? Namun, Qigui sudah mendengar suara Lu Yu. Dia menoleh. Kamu tadi bermain dengan sangat bagus, tapi saat berputar, waktu untuk memutar kemudi masih kurang tepat. Petik 2. Lu Yu. Dia menatap bibir merah Qigui dan berpikir dengan bingung, Kak Qi, ketika kamu berbicara tentang saran profesional semacam ini, bisakah kamu menelan makanan penutup di mulutmu dulu? Tapi detik berikutnya, dia merasakan tatapan dingin yang menekan. Lu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia mendongak dan melihat Fu Xi sedang menatapnya dengan samar. Mata Phoenix-nya di belakang lensa tampaknya diwarnai oleh kegelapan terdalam di dunia, dingin dan tajam. Lu Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk menjauh dari Qigui. Fu Xi tersenyum ringan. Dia mengambil tisu di atas meja, menyeka sisa-sisa makanan ringan di tangannya, berdiri, dan mengulurkan tangannya ke Lu Yu. Selamat memenangkan pertandingan. Kau hebat. Lu Yu memegang tangan Fu Xi di bawah tekanan besar. Terima kasih. Petik 2. Setelah itu, dia dengan cepat melepaskannya dan berkata kepada Qigui. Kak Qi, apakah kamu ingin pergi ke trek terbuka klub untuk bermain balapan lagi? Dulu, Qigui juga ingin bermain, tapi dia disela oleh sebuah operasi. Kali ini, Qigui mengangguk. Dia setuju, Miranda dan Fu Xi tentu saja pergi bersama. Lu Yu tiba-tiba merasa sangat tertekan. Tubuhnya kaku dan berjalan di depan. Awalnya dia mengira bahwa Aheng yang tidak berbicara di sampingnya akan lebih baik daripada dirinya. Namun, ketika menoleh, dia melihat wajah Aheng yang semakin jelek, seolah-olah ada orang yang menakutkan di belakangnya. Napas Aheng bahkan lebih ringan. Lu Yu, Fu Xi mengincarnya. Kenapa Aheng lebih takut darinya? Lu Yu tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, aura Fu Xi memang mengerikan, dan normal bagi orang biasa untuk menahannya. Sirkuit terbuka klub berada di sebelah lapangan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang ke lintasan terbuka. Lu Yu pergi mencari pekerjaan untuk mengatur balapan. Namun, setelah mendengar permintaannya, dia malah bertanya. Maaf, tim Lu, semua mobil bagus di lapangan baru saja dibawa pergi oleh Yu Shao. Petik 2. Lu Yu mengerutkan kening. Tuan Muda Yu juga tahu bahwa hanya ada 5 orang yang membawanya, tetapi dia membawa lebih dari 20 mobil bagus di tempat itu. Selanjutnya 596 siapa yang memberikanmu keberanian?